Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai metode penggorengan. Di sini, kami akan membawakan contoh bahan makanan yang biasa dilakukan penggorengan, yaitu bawang goreng atau fresh salads atau bawang merah goreng. Materi ini disusun oleh 4 orang anggota dari kelompok 11, yaitu yang terdiri dari Reni, Ainun Permatasyeni, Filza Abda, dan juga Amira Nur. Nah, pasti dari kita semua udah gak asing lagi kan dengan frying methods atau metode penggorengan, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia yang menyukai makanan-makanan yang digoreng, baik dengan diolah sendiri ataupun dengan membeli. Nah, sebenarnya kenapa sih banyak orang-orang, terutama orang Indonesia itu suka dengan makan makanan yang digoreng? Alasan pertama, yaitu karena prosesnya yang mudah atau simple proses. Hanya membutuhkan minyak dan juga panas, bahan makanan itu bisa digoreng. Tentu juga membutuhkan alat-alat yang mendukung penggorengan, misalnya wajan sebagai alat untuk menghantar panas. Alasan yang kedua yaitu karena rasanya yang enak dan juga crispy. Hal ini dikarenakan adanya perubahan sifat sensoris selama masa penggorengan terhadap bahan makanan dengan wujud rasa yang gurih, aroma yang khas, dan juga tekstur yang sedikit lebih keras atau crispy. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan proses penggorengan itu? Jadi, proses penggorengan itu merupakan proses pengolahan makanan yang menggunakan minyak dengan melibatkan perpindahan panas dan massa secara bersamaan dalam pemrosesan makanan. Dapat dilihat pada gambar, jadi proses penggorengan itu merupakan perpindahan panas secara konveksi, di mana panas yang dikeluarkan dari kompor akan mengenai sisi alat penggorengan sebagai alat penghantar panas yang menyebabkan minyak itu mencapai suhu optimum sehingga bisa dilakukan penggorengan bahan makanan dan akhirnya dapat membuat bahan makanan itu matang. Penggorengan itu bisa dilakukan dengan cara merendam sebagian atau seluruh bagian bahan makanan. Nah, penggorengan ini bisa merubah warna, rasa, tekstur bahan makanan itu karena adanya reaksi Maillard. Perubahan-perubahan ini bisa dipengaruhi karena kandungan gula produksi pada permukaan, asam amino atau protein, suhu penggorengan, dan juga waktu atau lama penggorengan. Terkait minyak goreng, jadi minyak goreng itu merupakan bahan yang digunakan sebagai media perpindahan panas dan berkontribusi pada perubahan warna, rasa, tekstur pada bahan makanan. Dapat dilihat pada gambar bahwa bahan makanan sebelum digoreng menggunakan minyak itu terlihat berwarna putih atau kuning pucat dan juga teksturnya lunak. Sementara bahan makanan setelah digoreng itu memiliki warna kecoklatan dan juga tekstur yang lebih keras atau crispy. Nah, nantinya minyak goreng yang digunakan pada proses penggorengan bahan makanan itu juga akan terserap pada bahan makanan itu, menggantikan air yang hilang. Nah, jumlah minyak goreng yang terserap itu dapat dipengaruhi oleh waktu, luas permukaan makanan, kadar air makanan, jenis makanan, dan juga jenis minyak. Semakin lama waktu penggorengan itu, maka minyak goreng yang terserap itu akan semakin banyak. Semakin luas permukaan makanan, maka juga semakin banyak minyak goreng yang terserap. Begitupun juga kadar air makanan. Jadi semakin banyak kadar air makanan, minyak goreng yang terserap juga akan semakin banyak. Nah, jenis makanan itu juga berpengaruh. Misalnya adonan tepung terigu pada makanan bakwan goreng, bakwan sayuran ataupun bakwan jagung misalnya. Nah, itu juga minyak goreng yang terserap juga banyak. Jenis minyak juga berpengaruh.
Dalam gambar ada minyak zaitun, ada yang sering digunakan ada minyak kelapa sawit. Itu juga akan mempengaruhi jumlah minyak yang terserap. Masih terkait yang tadi, semakin waktu penggorengannya lama, maka kadar air itu akan menurun dan kadar lemak itu meningkat karena semakin banyak juga minyak yang terserap, maka lemaknya juga akan semakin meningkat dan menggantikan air yang menguap. Menurut literatur itu, jadi suhu optimal yang digunakan pada proses penggorengan itu yang baik itu tidak kurang dari 100 derajat Celcius. Jika suhu kurang dari 100 derajat Celcius itu bisa menyebabkan bahan makanan itu menjadi kurang matang, terutama bagian dalamnya. Jadi disarankan proses penggorengan itu menggunakan suhu 100 ke atas, biasanya 100 derajat Celcius ke atas. Metode penggorengan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai istilah yang macam-macam. Nah, dua metode penggorengan yang biasa dikenal dan biasa dilakukan yaitu pan frying dan deep frying. Sekarang kita akan membahas dulu mengenai pan frying. Jadi pan frying merupakan proses penggorengan dengan menggunakan sedikit minyak. Jadi hanya sebagian sisi atau bagian dari bahan makanan itu yang tercelup dalam minyak. Nah, pan frying ini biasa dilakukan pada bahan-bahan makanan yang ukurannya kecil, sudah dipotong-potong kecil, ataupun bahan makanan yang tipis, tidak terlalu tebal, sehingga bisa mematangkan semua bagiannya. Misalnya, pan frying itu digunakan saat menumis bumbu, misalnya menumis bawang goreng atau menumis kangkung, tumis sawi, atau bahan-bahan lainnya yang ukurannya lebih kecil. Sekarang kita bahas mengenai deep frying. Jadi deep frying ini merupakan proses penggorengan dengan menggunakan banyak minyak. Jadi seluruh bagian makanan itu tercelup dalam minyak. Biasanya deep frying ini digunakan pada penggorengan ayam, penggorengan kentang, semacam itu yang ukurannya besar-besar dan juga butuh waktu yang cepat itu untuk mematangkan bahan makanan sehingga dilakukan proses deep frying. Bawang merah adalah salah satu tanaman yang umum digunakan sebagai bumbu saat memasak. Selain memiliki fungsi untuk menambah cita rasa pada makanan, bawang merah juga memiliki berbagai manfaat untuk tubuh, yaitu menurunkan kadar kolesterol, antiseptik, antiinflamasi, hepatitis, antioksidan, antikoagulan, dan lain-lain. Kandungan zat-zat aktif seperti alisin, alin, flavonoid, alipropil, fitosterol, dan flavonol memiliki efek farmakologis sehingga membawa banyak manfaat bagi tubuh manusia jika dikonsumsi. Bawang merah atau istilah asingnya biasa dikenal dengan shallots itu merupakan bahan makanan yang biasa digunakan sebagai penyedap rasa dan aroma atau sebagai bumbu. Nah, ini biasanya dengan cara ditumis atau pan frying ataupun digoreng dengan banyak minyak atau deep frying. Nah, tergantung tujuannya. Bila tujuannya untuk masakan sehari-hari tidak membutuhkan banyak, itu biasanya ditumis. Sementara untuk industri itu biasanya digoreng dengan banyak minyak sehingga mendapatkan bawang merah goreng itu dalam jumlah yang besar. Bawang merah itu memiliki senyawa sulfur yang memberikan kontribusi pada rasa bawang merah goreng. Jadi menurut literatur itu, semakin tinggi suhu yang digunakan dalam proses penggorengan, maka akan mendukung pembentukan senyawa yang mengandung sulfur.
sehingga akan tinggi konsentrasi rasa bawang merah goreng yang dihasilkan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggorengan bawang merah. Berdasarkan beberapa literatur yang kami baca, ditemukan bahwa suhu dan waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggorengan bawang merah. Menurut penelitian Third Eye yang dilakukan pada tahun 2007, diketahui bahwa suhu penggorengan 85-120 derajat Celcius yang dilakukan selama 5-25 menit dapat mempersingkat waktu menggoreng. Karena apabila waktu pemanasan itu meningkat, bawang merah yang digoreng akan menghasilkan warna yang lebih gelap, sehingga penampilan bawang merah menjadi tidak diinginkan. Berdasarkan percobaan lain yang pernah dilakukan, suhu penggorengan tidak boleh kurang dari 100 derajat Celcius, karena hal tersebut akan mempengaruhi produk akhir dari bawang goreng, yang menunjukkan bahwa bawang goreng menjadi kurang matang. Sebelumnya telah disebutkan bahwa temperatur penggorengan tidak boleh kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, di sumber lain disebutkan selama proses penggorengan dalam pembuatan bawang merah goreng, temperaturnya harus kurang dari 150 derajat Celcius. Jadi dapat dikatakan bahwa temperatur yang optimal untuk penggorengan bawang merah antara 100 derajat sampai 150 derajat Celcius. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngan pada tahun 2013. Ketika bawang merah harus digoreng pada suhu 135 derajat Celcius selama 11 menit, maka penerimaan produk akhir itu tinggi dari konsumen karena produknya itu memiliki tekstur yang diinginkan serta warna yang menarik. Namun, ketika suhu dinaikkan dari 140 derajat Celcius menjadi 165 derajat Celcius, maka kandungan total dari beberapa senyawa kimia akan meningkat dalam jumlah yang besar. Senyawa kimia yang paling meningkat adalah furan dan furanon, juga diikuti oleh beberapa senyawa lain seperti sulfur, aldehida, dan alkohol. Di samping proses penggorengan, proses penyimpanan bawang merah goreng juga mampu untuk mempengaruhi karakteristik dari bawang merah goreng. Ketika bawang merah goreng disimpan pada suhu 60 derajat Celcius, jumlah senyawa yang mengandung sulfur akan berkurang. Namun, jumlah produk yang teroksidasi lipid akan meningkat setelah adanya proses penyimpanan. Hal ini akan menyebabkan karakteristik bawang merah goreng menjadi kurang diterima oleh konsumen. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik dan kandungan bawang merah setelah adanya proses penggorengan. Nah, yang pertama adalah karakteristik aroma. Komponen utama senyawa volatil dari bawang merah mentah meliputi sulfida, disulfida, trisulfida, dan tiofena. Selama adanya proses penggorengan, suhu yang lebih tinggi mendukung terjadinya pembentukan senyawa yang mengandung sulfur. Makanya akan timbul yang disebut dengan aroma sulfuri wangi, di mana aroma ini merupakan atribut yang mempengaruhi penerimaan konsumen. Timbulnya aroma sulfuri wangi tersebut terjadi karena adanya reaksi pencoklatan dan degradasi asam amino selama proses penggorengan yang berkontribusi untuk produksi senyawa perisa. Nah, senyawa perisa yang diproduksi ini bervariasi ketika diberikan perlakuan pemanasan yang berbeda. Adapun bahan-bahan volatil yang dihasilkan selama proses penggorengan meliputi alkana, alkohol, aldehida, keton, asam, ester, lakton, dan senyawa heterosiklik. Selain proses penggorengan, proses penyimpanan bawang merah juga berpengaruh terhadap aroma bawang merah goreng. Berdasarkan hasil penelitian Chow tahun 1997, selama penyimpanan pada suhu 60 derajat Celcius, terdapat perubahan kandungan volatil yang terbentuk dari degradasi lipid, seperti heksanal 2-pentilfuran. Kandungan komponen ini akan meningkat seiring dengan waktu penyimpanan. Namun, kandungan beberapa sulfida yang merupakan ciri khas bawang merah goreng malah akan berkurang selama penyimpanan. Baik, selanjutnya ada karakteristik warna dari bawang goreng.
Untuk bawang goreng sendiri, warna yang sering ditemukan di pasaran itu seperti coklat, coklat keemasan, dan putih kecoklatan. Perubahan warna pada bawang merah yang awalnya berwarna putih keunguan menjadi warna coklat ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama seperti suhu. Semakin tinggi suhu yang digunakan pada saat penggorengan, maka produk yang akan dihasilkan, produk bawang goreng ini akan lebih gelap. Yang kedua yaitu lamanya penggorengan. Semakin lama eh, bawang merah digoreng, maka menghasilkan warna yang lebih gelap atau coklat tua. Dalam sebuah penelitian menggoreng bawang merah menggunakan metode deep frying pada suhu 150 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius selama 5 menit menghasilkan produk bawang goreng berwarna coklat tua. Sedangkan pada penelitian lain, perlakuan yang sama namun waktu penggorengannya hanya 3 menit menghasilkan produk bawang goreng berwarna coklat terang. Kemudian minyak. Minyak juga berpengaruh terhadap hasil akhir atau karakteristik warna dari bawang goreng karena minyak yang digunakan terus-menerus itu akan berwarna gelap sehingga berpengaruh terhadap karakteristik warna bawang goreng yang dihasilkan nantinya. Yang selanjutnya yaitu kandungan dari bawang merah. Karena pada proses penggorengan terjadi beberapa reaksi kimia seperti oksidasi lipid, galatinisasi pati, dehidrasi gula, dan reaksi Maillard. Kemudian ada karakteristik rasa pada bawang goreng. Bawang merah segar memiliki rasa yang menyengat dan pedas, sedangkan pada bawang goreng memiliki rasa gurih, manis, asin, dan pahit. Rasa pada bawang merah goreng ini akan mulai muncul pada saat proses penggorengan. Perubahan rasa pada bawang merah goreng dikarenakan minyak goreng yang panas sebagai media akan merubah rasa dan hilangnya kandungan air pada bawang merah. Kemudian, masuknya minyak ke dalam bawang merah atau terjadinya perubahan oksidatif dari permukaan ke dalam bahan dalam temperatur yang tinggi akan merubah karakteristik rasa pada bawang merah. Karakteristik tekstur pada bawang merah goreng. Biasanya bawang merah goreng memiliki tekstur yang renyah. Kunci dari kerenyahan bawang goreng ini bergantung pada kekerasan teksturnya. Kembali lagi, kekerasan tekstur atau kerenyahan ini juga bergantung pada karakteristik bahan pangan yang digunakan. Karena pada saat proses penggorengan terjadi perubahan secara fisik dan kimiawi, seperti pelepasan bahan intraseluler, galaktanisasi protein, terjadinya dehidrasi, kemudian ada pembentukan kerak, setelah itu adanya kerusakan antara sel, penguapan air pada bahan, dan perluasan jaringan pada bahan pangan. Yang selanjutnya ada kandungan gizi pada bawang goreng. Bawang merah segar mengandung karbohidrat, kalsium, fosforus, vitamin A, C, dan B, serta beta-karoten. Proses penggorengan mungkin akan mempengaruhi hilangnya atau berkurangnya kandungan gizi, dikarenakan sulitnya untuk mempertahankan suhu di dalam bahan saat penggorengan itu kurang dari 100 derajat Celcius. Terlebih lagi, bawang merah digoreng dalam bentuk irisan tipis. Genus Allium dikenal dengan kandungan organosulfida yang khas seperti tiosulfinat dan polisulfida. Maka dari itu, bawang merah merupakan salah satu sumber polisulfida organik yang potensial. Flavor dari bawang merah goreng yang terbentuk selama penyimpanan merupakan hasil dari oksidasi lipid, bukan dari bawang merah itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena adanya efek antioksidan yang berasal dari bawang merah. Namun demikian, penelitian tentang volatil bawang merah goreng belum dapat menunjukkan senyawa mana yang memiliki aktivitas antioksidan. Nah, biasanya kandungan senyawa antioksidan seperti fenolik dan aktivitas biologisnya ini dipengaruhi oleh teknik-teknik termal tertentu.
Kemudian ketika kita memberi perlakuan tertentu kepada bawang merah, biasanya ada kandungan-kandungan yang berkurang. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Al-Juhaimi yang dilakukan pada tahun 2018, kegiatan mengupas dan memotong bawang itu dapat menurunkan kandungan flavonoid hingga 39%. Kandungan antioksidan ini selain dapat dihasilkan oleh bawang merah itu sendiri, kita juga bisa menggunakan antioksidan tambahan ke dalam olahan makanan. Hal ini ditujukan untuk menjaga kesegaran dan mencegah pencoklatan maupun ketengikan, terutama pada makanan-makanan yang mengandung banyak lemak atau minyak, karena makanan-makanan ini paling rentan terhadap ketengikan oksidatif. Selain itu, selain sebagai tambahan langsung ya pada makanan, antioksidan dapat digunakan untuk mencegah degradasi selama pemrosesan, transportasi, dan penyimpanan makanan. Ada suatu penelitian yang pernah dilakukan, didapatkan bahwa antioksidan yang boleh ditambahkan pada bawang merah goreng ialah terbutil hidroquinon dengan takaran kurang dari 200 mg per kilogram. Selain TBHQ juga bisa menambahkan antioksidan propel dengan dosis kurang dari 100 mg per kilogram. Baik, setelah penjelasan mengenai proses penggorengan pada bawang merah, dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, proses penggorengan dipengaruhi oleh suhu dan waktu penggorengan. Yang kedua, suhu yang optimal untuk menggoreng bawang merah adalah 130 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 5 menit. Proses penggorengan juga mempengaruhi karakteristik dan kandungan dari bawang merah goreng, seperti warna, rasa, aroma, tekstur, kandungan gizi, dan kandungan antioksidan. Baik, sekian pemaparan materi mengenai penggorengan pada bawang merah. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.